Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning adalah belajar pencarian dan penemuan. Dalam proses belajar mengajar dengan model inquiry discovery learning, seorang guru dalam menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau utuh dari awal hingga akhir, atau dengan kata lain, guru hanya menyajikan sebagian. Selebihnya diserahkan kepada siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri. Kemudian, guru memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mendapatkan apa-apa yang belum disampaikan oleh guru dengan pendekatan belajar problem solving. Adapun tujuan model pembelajaran inquiry learning ialah sistem pembelajaran itu bertujuan agar hasil belajar dengan cara ini lebih mudah untuk dihafal dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan masalah pengetahuan dan kecakapan anak didik, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik karena anak didik merasa puas atas usahanya sendiri. Seorang guru menggunakan metode inquiry discovery learning dengan bertujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti pemecahan masalah itu sendiri, atau mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. Diharapkan juga siswa mampu mengemukakan pendapatnya, berdebat, menyanggah, dan memperhatikan pendapatnya, serta menumbuhkan sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry discovery learning. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry ialah: yang pertama, orientasi terhadap masalah. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini. Guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Ciptakan kondisi melalui deskripsi, cerita, atau kasus yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Guru dapat memberikan arahan atau bimbingan langsung agar peserta didik dapat berlatih menggunakan pikirannya atau mengorientasikan pemikiran pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. Jika permasalahan yang diajukan oleh peserta didik belum mencirikan permasalahan atau rumusan masalah yang baik, maka guru dapat memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik terarah dalam merumuskan masalah sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Langkah yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah peserta didik merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya langkah model pembelajaran inquiry yang keempat adalah mengumpulkan data yang sebanyak dan selengkap mungkin. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah-pilah hanya informasi dan data yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka yang akan dijadikan sebagai data. Guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Fungsi guru adalah sebagai fasilitator sehingga semua hal yang dibutuhkan oleh peserta didik
dan kelompoknya dalam mengumpulkan data atau informasi harus dipastikan lengkap dapat diakses oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah model pembelajaran selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar atau sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, peserta didik kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel, daftar-daftar, atau ringkasan yang mempermudah mereka dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun di langkah sebelumnya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran yang keenam yaitu menyimpulkan. Dalam langkah-langkah model pembelajaran inquiry adalah peserta didik membuat kesimpulan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, mereka akan menemukan informasi yang tidak sesuai dengan hipotesis atau sebaliknya, di mana informasi baru tersebut semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki itu. Nah, dari sinilah mereka akan melakukan penyimpulan yang didasarkan akan rasionalitas berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang model pembelajaran inquiry learning. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Dengan materi tentang jenis-jenis bilangan. Sebelumnya, sudah tahukah apa saja jenis-jenis bilangan itu? Nah, sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian dari bilangan. Di sini bilangan adalah suatu konsep berupa angka yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Dalam matematika khususnya sering dijumpai soal untuk menentukan mana angka yang merupakan bilangan asli dan mana angka yang merupakan bilangan cacah. Terkait perbedaan bilangan asli dan bilangan cacah akan kalian ketahui dalam penjelasan berikut. Maka dari itu, simak dahulu ya jenis-jenis bilangan di bawah ini. Yang pertama, bilangan 0, yaitu bilangan yang berarti kosong atau tidak ada objek apapun. Bilangan 0 ini dilambangkan dengan angka 0. Bilangan 0 adalah angka yang istimewa, karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Nah, adapun yang kedua yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan juga bilangan 0. Operasi matematika yang sering digunakan merupakan variasi dari bilangan bulat ini. Setiap bilangan bulat ini memiliki lawannya sendiri. Misalnya, bilangan 10 memiliki lawan 10 dan sebagainya. Dan bilangan bulat ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat genap dan bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat genap adalah bilangan yang bisa dibagi dua. Nah, adapun contoh bilangan bulat genap yaitu negatif 10, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, positif 0, positif 2, positif 4, positif 6, positif 8, dan positif 9. Sedangkan bilangan bulat ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua, atau saat dibagi dua akan bersisa. Contohnya adalah negatif 9, negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, positif 1, positif 3, positif 5, positif 7, dan positif 9. Nah, selanjutnya bilangan yang ketiga yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Bilangan asli ini juga sering disebut dengan bilangan bulat positif. Angka yang termasuk contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya hingga tak terhingga.
Selanjutnya yang keempat yaitu bilangan cacah. Di sini bilangan cacah adalah gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Sehingga bilangan cacah adalah bilangan bulat dari 0 ke bilangan bulat positif, dari 1 hingga tak terhingga. Dengan kata lain, bilangan asli termasuk dalam bilangan cacah, tetapi bilangan cacah belum tentu bilangan asli, sebab ada bilangan 0. Angka yang termasuk bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya hingga tak terhingga. Adapun selanjutnya bilangan yang kelima yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Misalnya, angka 3 yang faktor pembaginya adalah 1 dan 3, atau bilangan 5 yang faktor pembaginya adalah 1 dan 5. Sedangkan bilangan 4 bukan prima karena faktor pembaginya adalah 1, 2, dan 4. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Selanjutnya bilangan yang keenam yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan digambarkan oleh dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh garis pecahan. Angka di atas garis disebut dengan pembilang, sedangkan angka di bawah garis disebut dengan penyebut. Demikianlah apa yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.